Saudara, pagi hari ini kita akan membahas mengenai teologi hutang, ya. Nah, saudara, ketika orang membaca Roma 13 ayat 8 yang sudah dibacakan tadi, orang langsung mengambil kesimpulan mengenai hutang uang, ya. Jadi ada sebagian orang yang berkata orang Kristen tidak boleh berhutang. Ya, tidak boleh berhutang apapun, ya, begitu ya, tidak boleh berhutang uang, begitu ya. Tapi nanti kalau sudah sampai pada urusan bisnis atau urusan misalnya membeli rumah, ya, nggak ada uang cash, harus nyicil rumah. Nah, orang mulai bingung kan, saudara. Tapi sebetulnya di dua bagian Alkitab yang kita baca ini tadi, Roma pasal 1 dan Roma pasal 13, itu tidak berbicara tentang hutang uang, ya. Walaupun nanti mungkin ada relevansinya ke sana, sehingga khotbah saya pada pagi hari ini, saya akan, maksud saya membagi 3 bagian. Yang pertama itu saya mau berbicara tentang hutang Injil, yang bisa kita sebut sebagai hutang rohani. Lalu kemudian nanti kita bicara hutang tanggung jawab, atau hutang kewajiban. Kita harus membayar setiap kewajiban kita kepada siapa saja yang berhak menerimanya. Nah, itu yang sebetulnya dimaksud oleh Roma pasal yang ke-13 ayat 8. Di sana dia tidak bicara hutang uang. Tapi kalau kita mau terapkan itu secara lebih luas, itu juga bisa nanti ada relevansinya tentang hutang uang, ya. Jadi bagian yang kedua saya membahas tentang hutang tanggung jawab, atau mungkin secara lebih luas kita bisa berkata hutang budi juga termasuk, ya. Lalu nanti hutang uang, itu bagian yang terakhir, ya. Jadi saudara, kita lihat yang pertama di sana di Roma pasal 1 ayat 14 dan 15. Dikatakan di sana, saudara, aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun kepada orang tidak terpelajar. Ya, itulah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Jadi Paulus di sini berbicara hutang itu dan dikaitkan dengan pemberitaan Injil. Jadi bagi Paulus itu, saudara, pemberitaan Injil itu adalah hutang. Mengapa disebut hutang, saudara? Kok bisa memberitakan Injil itu hutang? Kalau memberitakan Injil itu hutang, saudara, jangankan saya pendeta yang masih memberitakan Injil, saudara yang sama sekali tidak memberitakan Injil, betapa bertumpuknya hutang-hutang saudara. Hutang Injil. Ya. Kenapa memberitakan Injil disebut hutang oleh Paulus di sini? Karena dia menerima keselamatan itu melalui pemberitaan Injil dengan cuma-cuma, tidak membayar apapun. Gratis, ya. Orang Belanda juga istilahnya gratis, ya. Sebetulnya kita Indonesia menggunakan istilah gratis ini dari bahasa Belanda itu. Banyak istilah Belanda itu yang kita pakai, ambil alih begitu, ya. Tapi orang-orang yang sedikit-dikit kafir, dikit-dikit asing kafir gitu, ya. Orang-orang radikal itu tidak sadar padahal mereka pakai juga, ya. Istilah kantor. Kantor itu bahasa Belanda itu. Ya. Apalagi tadi itu gratis, ya, itu bahasa Belanda itu, saudara. Ada banyak istilah dari bahasa Belanda yang kita ambil, ya. Ya, istilah gratis, ya. Jadi kalau di Belanda itu, saudara, setiap hari perayaan ratu mereka, ada hari perayaan ratu mereka itu, saudara, itu masing-masing orang kalau lihat barang-barang di rumahnya itu ada yang tidak dipakai lagi, mereka keluarkan semua, dijual dengan harga sangat murah, ya. Nanti kalau sudah mulai agak sore hari, belum laku, akhirnya mereka gratiskan. Lalu mereka teriak, gratis, gratis gitu. Gratis, gratis. Jadi kita tinggal ambil-ambil yang kita mau. Ya, saudara. Itu seperti itu kalau di Belanda. Ya, jadi gratis. Nah, sama dengan keselamatan, saudara, itu kita tidak membeli, tidak membayar apapun, tidak 1 sen pun membayar. Jangan saudara berpikir bahwa saya selamat karena saya berbuat baik. Salah itu. Tidak ada orang selamat karena berbuat baik. Kalau saudara selamat karena berbuat baik, saudara tidak usah jadi Kristen. Berbuat baik saja. Anda selamat, kan? Tidak usah jadi Kristen, tidak usah percaya Tuhan Yesus, tidak usah dengar khotbah, ya.
Tapi selamat karena berbuat baik itu mustahil, tidak mungkin. Karena semua manusia sudah rusak di dalam dosa. Maka keselamatan itu bukan usaha kita, tapi pemberian Tuhan secara gratis, sama sekali gratis. Ya. Kalau kita membaca dalam Efesus pasal 2 ayat 8 9, dikatakan di sana bahwa keselamatan kita itu pemberian Allah, bukan usaha kita, tapi pemberian Allah, diberikan secara cuma-cuma, gratis. Karena itu saudara sudah terima gratis dari Tuhan, tapi saudara pegang itu sendiri, saudara adalah orang yang tidak sadar bahwa saudara berhutang keselamatan kepada Tuhan. Kalau kita bisa membeli sendiri keselamatan, bisa membayar sendiri keselamatan, mengusahakan sendiri keselamatan kita, maka kita tidak perlu berhutang apapun. Keselamatan kita usahakan sendiri, kita dapat sendiri. Kita perlu bermegah, tapi sekarang nggak perlu bermegah. Kenapa? Karena itu adalah pemberian Allah secara gratis, dari awal sampai akhir itu gratis. Tidak memerlukan usaha manusia. Perbuatan baik kita jijik dan sangat kotor. Ya, saya saja menggunakan istilah kain kotor, yang maksudnya itu pembalut wanita yang dipakai pada saat menstruasi. Begitu jorok, begitu kotor. Itulah kesalehan manusia, kebaikan manusia. Kebaikan, kesalehan, kesucian manusia seperti itu saudara. Maka tidak ada kita sumbangsih apapun di dalam hal keselamatan, itu murni gratis. Nah, karena kita terima gratis, maka sebetulnya kita berhutang kepada siapa? Kepada Tuhan. Berhutang keselamatan kepada Tuhan. Kita tidak mampu membayar, Tuhan berikan secara gratis. Kita berhutang keselamatan itu kepada Tuhan. Dan oleh karenanya, apa yang kita terima secara gratis dari Tuhan, kita juga harus beritakan itu kepada orang lain, supaya mereka juga bisa menerimanya. Kalau kita tidak memberitakan itu kepada orang lain, maka kita adalah orang yang berhutang, tapi tidak tahu diri bahwa berhutang, saudara. Berlagak seolah-olah keselamatan itu adalah kemampuan kita sendiri, usaha kita sendiri. Nah, yang dimaksud Paulus di sini, saudara, itu dia terima secara gratis, dia berhutang Injil, dia berhutang keselamatan kepada Tuhan, dan oleh karenanya dia harus memberikan atau memberitakan Injil kepada orang-orang lain juga, supaya mereka juga boleh diselamatkan, saudara. Jadi hutang Injil, ya. Gereja punya banyak hutang, saudara. Mungkin ada banyak gereja kaya sekali, uangnya banyak sekali, ya, fasilitasnya banyak sekali, gedungnya mungkin harga gedungnya mungkin di atas ratusan miliar, ya, karena besar sekali, halaman parkirnya begitu luas, dan fasilitas yang banyak sekali, yang mewah sekali. Tapi gereja itu tidak pernah memberitakan Injil, hanya hidup egois ke dalam. Mereka joget-joget, mereka senang-senang di dalam, tapi lupa kalau ada jiwa-jiwa di luar sana yang perlu dijangkau. Gereja itu walaupun tidak punya hutang uang, walaupun dia sangat kaya secara materi, tapi dia mempunyai hutang yang bertumpuk, yaitu hutang Injil. Demikian juga kita masing-masing, saudara. Gereja punya hutang, pendeta punya hutang, orang-orang Kristen punya hutang Injil, yang kita harus, bukan istilahnya membayar, ya, tidak mampu kita membayarnya kembali. Tapi yang kita harus kerjakan untuk memberitakan Injil itu kepada orang-orang lain, saudara. Nah, ini yang dimaksud Paulus, saudara. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang berkata aku adalah orang berhutang, itu harusnya maksudnya dia di kepalanya itu ya hutang Injil, ya. Tapi kalau maksudnya aku adalah orang-orang yang berhutang, tapi kemudian yang ada di otaknya itu ternyata banyak hutangnya. Dia kredit sana kredit sini karena istrinya itu sangat-sangat bermewah sekali, ya. Istrinya pakai tas Hermes, harga minimal 500 juta. Kalau Hermes itu ada yang miliaran, saudara, harganya. Itu bukan produk Indonesia itu, ya, saudara, ya. Kami waktu di Belanda, saudara, saya punya teman pendeta dari Filipina. Kami sering jalan-jalan. Kalau yang lain-lain itu enggak suka jalan kaki. Saya biasa ajak pendeta dari Filipina itu jalan kaki, ya. Kita masuk ke lihat-lihat sepatu begitu, ya. Ya. Lalu saya
Sepatu saya Adidas, saudara. Adidas kalau asli ya, ini sepatu Adidas, saudara. Kalau asli, yang asli itu jutaan, saudara. Nggak ada Anda beli sepatu Adidas itu harganya berapa ratus ribu begitu. Nggak ada itu. Adidas itu merek terkenal. 3 strip begitu ya. Itu Adidas itu. Tapi Adidas yang saya pakai ini jelas bukan asli ya. Karena saya beli harganya murah. Tapi kuat, saudara. Ya, saya yakin ini bukan asli. Saya beli di Malang sini ya, saudara ya. Lalu kemudian kami bincang-bincang ya. Lalu saya bilang, kalau mau beli, saya bilang, merek apapun itu yang ada di mana-mana, cari yang merek buatan Amerika atau Belanda atau apa. Maksudnya merek sama, tapi buatannya mana, rakitannya mana. Sama juga Anda beli HP, beli laptop misalnya. Sama-sama Lenovo-nya, tapi Lenovo rakitan Indonesia dan Lenovo rakitan Australia atau rakitan Belanda, kualitasnya jauh sekali. Saya waktu kerjakan master, mengerjakan program master saya di Belanda, laptop yang saya bawa dari sini itu rusak, saudara. Saya beli laptop bekas di Belanda second hand. Itu semua halus sekali itu papan keyboardnya ini. Sangat halus, sangat beda dengan yang merek sama tapi rakitannya Indonesia, saudara. Seperti itu ya, saudara. Jadi Anda kalau mau yang berkualitas ya cari yang negaranya memang memproduk sesuatu yang berkualitas gitu ya. Ya, jadi kita kembali masalah hutang tadi itu, saudara. Kenapa pendeta itu banyak hutang? Karena dia suka kredit sana, kredit sini ya. Istrinya hidup bermewah-mewahan. Lalu di pikirannya dia berkata, aku orang yang berhutang. Tapi bukan hutang Injil di otaknya. Tapi hutang uang. Hutang harta. Karena hidup hedonis. Nah ini pendeta kurang ajar, saudara. Di otak kita harus ada hutang Injil. Bukan hutang uang. Nanti masalah hutang uang kita bahas ya, saudara. Ya, boleh tidak orang Kristen hutang uang? Minjam uang boleh tidak ya? Saya biasa bicara sama anak saya. Kamu nanti kalau saya kirim sekolah kemana misalnya. Lalu uang kiriman dari orang tua telat. Kamu bagaimana? Ya, dia bilang, ya saya pinjam teman dulu. Saya pinjam uangnya teman dulu. Kalau tidak ada uang dari teman gimana? Ya, jadi saudara orang Kristen boleh hutang dah. Nanti kita bahas ya. Tapi maksud saya, di otak pendeta itu bukan hutang uang. Kredit sana, kredit sini ya. Aku adalah orang yang berhutang. Hutang uang, bukan. Tapi hutang Injil. Demikian juga dalam otak orang Kristen ini harus hutang Injil. Tapi kalau kita sebagai orang Kristen nanti semuanya itu dikaitkan dengan materi saja. Lalu kita bicara hutang materi. Ya ini memang menjadi orang Kristen yang kehilangan fokus, saudara ya. Baik ya. Kita lanjut sekarang bagian yang kedua. Hutang tanggung jawab atau secara lebih luas nanti kita bicara hutang budi ya. Nah, ini yang dimaksud Paulus itu di dalam Roma 13 ayat yang ke-8. Saya membaca kembali. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Kalau saudara memperhatikan di ayat ini saja, Paulus tidak sedang bicara hutang uang loh di sini. Tapi sebagian orang Pentakosta karismatik yang mengajarkan tidak boleh berhutang ya. Mungkin yang kuno-kuno ya. Kalau yang sekarang, ambil Tuhan ganti nanti. Ya betul ya, yang karismatik sekarang beda ya. Ambil aja milikmu, klaim itu. Bila perlu bayangkan plat nomornya sekalian, doakan klaim itu. Nanti Tuhan akan kasih kamu. Tapi kalau Pentakosta yang kuno, jangan hutang apapun. Kalau nggak ada makanan, berlutut berdoa. Nanti Tuhan kirim makanan. Dan kadang-kadang sering terjadi seperti itu. Ya Tuhan bisa menolong kita seperti itu ya. Ya walaupun itu tidak jadi standar ya. Kadang-kadang juga Tuhan tidak kirim burung gagak untuk mengirimkan bantuan. Tapi kemudian Tuhan perintahkan kamu putar otakmu. Bagaimana caranya untuk bisa makan, saudara. Ya. Tapi kadang-kadang di Pentakosta yang kuno itu seperti itu, saudara. Pokoknya berdoa, masuk kamar, kunci kamar.
Nanti tiba-tiba orang tok tok tok, antar nasi pecel. Lah makanlah dia sama keluarganya gitu ya. Itu yang dulu-dulu ya. Nah, saudara, Paulus tidak bicara di sini hutang uang. Sama sekali, saudara. Coba saudara lanjutannya, baca lanjutannya. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Paulus bicara kasih di sini. Jadi kalau Anda orang berhutang, tapi tidak sadar Anda berhutang kepada orang lain, Anda tidak punya kasih. Itu maksudnya, apalagi. Kalau kita kaitkan dengan konteks yang lebih jauh lagi, saudara, di ayat sebelumnya, Paulus bicara ketaatan terhadap pemerintah. Itu tanggung jawab kamu untuk taat kepada pemerintah. Tanggung jawab kita untuk taat kepada pemerintah. Kalau kamu tidak taat, ingat pemerintah punya pedang untuk menertibkan. Jadi tanggung jawab terhadap pemerintah itu dianggap hutang yang harus kita bayar. Kewajiban terhadap negara itu dianggap hutang yang kita harus bayar. Saudara. Lalu di ayat 18, di ayat yang ke-8, Paulus bicara tentang janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Artinya apa ini? Kalau kita kaitkan dengan konteks sebelumnya, berarti kalau ada tanggung jawab apapun kepada orang lain, kepada saudaramu atau kepada negara dalam konteks ini, kepada pemerintah, bayarlah itu. Itu tidak melulu berupa uang, ya. Bisa macam-macam, saudara, ya. Apa tanggung jawab kita harus menjalankan itu, saudara, ya. Ya, jadi jelas Paulus tidak bicara uang di sini, ya. Walaupun di dalam konteks lebih luas kita bisa mengaitkannya dengan uang. Ya, nanti di bagian terakhir saya akan bahas itu. Nah, Roma pasal 13 ayat 8 ini, saudara, di samping bagaimana kita harus bertanggung jawab membayar seluruh kewajiban-kewajiban kita terhadap siapa saja, di mana kita bertanggung jawab membayar kewajiban kita, itu juga berkaitan dengan masalah budi dalam hubungan dengan orang lain. Kita tidak minta orang lain menyokong kita, betul ya? Tapi orang lain menyokong kita karena dia mau menyokong kita. Paling sederhana orang tua sama anak. Orang tua sama anak, betul ya? Anak tidak minta pun orang tua memelihara. Orang tua memberi uang. Orang tua menyekolahkan, betul ya? Itu sebabnya, saudara, anak itu tidak mungkin bisa membalas budi orang tua. Kalau ada yang mengatakan aku mau balas budi papa mama, aku bikinkan gedung besar, belikan macam-macam, itu tetap tidak akan membalas itu, saudara. Tidak mungkin itu. Dan Tuhan itu adil. Tuhan itu adil, ya. Nanti saya jelaskan mengapa saya katakan adil. Tidak ada anak bisa balas budi orang tua itu. Tidak ada itu. Kalaupun kita memelihara orang tua kita waktu dia tua sampai kita urus sampai dia mati, tetap tidak akan membalas jasa orang tua. Mamanya mengandung 9 bulan. Ya, dia dirawat baik-baik. Waktu dia tidak berdaya dirawat, disekolahkan sampai tuntas, sampai menikah. Setelah menikah pun orang tua masih memperhatikan, betul ya? Ya, tidak mungkin terbalas, saudara. Tetapi apakah kita karena tidak bisa membalas budi orang tua kita, maka kita tidak wajib berbuat baik, wajib berbuat baik, wajib memelihara orang tua kita. Tetapi Tuhan memberikan keadilan kepada kita. Nanti tiba saatnya saudara menikah, saudara bayarkan itu kepada anak-anak saudara. Paham ya? Orang tua memberi kepada kita tidak mungkin balas. Ketika kita sudah menikah, kita punya anak-anak, kita berikan itu kepada anak-anak kita. Jelas ya, saudara ya? Jadi, saudara, hutang budi, saudara, itu memang kita tidak minta. Ya, seperti waktu saya di Belanda itu, saudara, pingsan, ya, saudara, banyak orang menolong saya. Saya nggak meminta mereka menolong saya, mereka sukarela sendiri menolong saya, membantu saya dan senang hati. Dan bagi saya itu hutang budi itu. Mungkin ke depannya saya tidak bisa membantu mereka karena mungkin sebagian di antara mereka saya tidak ketemu lagi. Tapi saya bisa membantu orang lain. Ya. Jadi kita ini orang yang berhutang sih sebetulnya. Ya. Anda tidak membuat hutang itu. Maksudnya tidak sengaja membuat hutang itu. Tetapi lingkungan kehidupan kita sebagai manusia meniscayakan, ya,
membuatnya jadi mutlak, memang kita berhutang. Ya. Kita berhutang kepada tetangga kita. Kita berhutang kepada orang lain. Itu sebabnya, makanya di sini Paulus bicara kasih di sini, saudara. Tidak ada cara lain, kita harus hidup di dalam kasih, saudara. Tidak ada orang boleh hidup sombong, menganggap dirinya aku bisa hidup sendiri di dunia ini. Aku tidak memerlukan orang lain. Aku tidak memerlukan orang lain untuk menyokong saya. Tidak ada orang boleh sombong seperti itu. Kita semua itu hidup bergantung kepada sesama kita. Hidup bergantung kepada orang-orang di sekitar kita. Anak-anak bergantung kepada orang tua. Nanti kalau orang tua sudah tua, dipelihara anak-anaknya. Kita memerlukan tetangga kiri kanan. Kita memerlukan famili kita. Kita memerlukan keluarga kita. Kita memerlukan sesama jemaat. Kita ini orang berhutang, saudara. Maka tidak ada alasan membenci orang. Tidak ada alasan iri hati kepada orang. Tidak ada alasan untuk meninggikan diri di atas sesama kita. Atau di atas orang lain. Kita semua ini orang berhutang. Kita ini berhutang sama Pianus loh 1 tahun ini. Betul ya? Apa yang dia kerjakan ada yang kita tidak bisa kerjakan. Betul ya? Banyak hal yang dia kerjakan. Sebaliknya Pianus berhutang kepada kita. Dia belajar di sini. Betul ya? Yang kamu tidak dapat di Salem kamu praktekkan di sini. Salem kan bukan gereja. Paham ya? Kita saling berhutang, saudara. Maka tidak ada alasan tidak mengasihi. Tidak ada alasan tidak memperhatikan orang lain. Mungkin orang lain itu tidak ada hubungan sama sekali sama saudara. Tapi dia sesamamu manusia yang harus dikasihi, yang harus diperhatikan. Ketika saya berada di Belanda, pas waktu kesulitan, orang-orang Belanda, orang-orang Afrika lagi, mahasiswa master Afrika, wah sergap sekali menolong saya. Ada teman dari India juga. Bukan orang Sumba loh. Bukan orang Jawa, bukan orang Indonesia, orang India, orang Afrika, orang Belanda, seorang ibu-ibu Belanda, mak-mak Belanda. Dia pegang-pegang tangan saya, karena tangan saya sangat dingin. Ya, seperti mau menenangkan saya, seperti ibu terhadap anaknya. Kita saya tidak meminta semua itu, tapi mereka berikan dengan gratis. Jadi kita ini orang yang berhutang untuk segala sesuatu. Kepada Tuhan saja, kita bukan hanya hutang Injil, saudara. Memang hutang paling besar terhadap Tuhan adalah apa? Hutang Injil. Tapi selain hutang Injil, Anda berhutang segala sesuatu kepada Tuhan. Jantung kita ini siapa yang menggerakkan? Siapa yang menjaga? Kamu tidur malam, kamu sadar tidak? Jantung bergerak. Jangankan tidur malam. Duduk begini saja, kita tidak tahu jantung geraknya itu seperti apa. Sambil duduk tenang-tenang, dengar khotbah, hirup oksigen. Bayar enggak oksigennya? Enggak bayar, gratis. Gratis, tis. Enggak bayar sama sekali. Kamu bayar enggak oksigen? Enggak bayar. Saudara-saudara, bukan hutang Injil sama Tuhan itu. Segala sesuatu kita hutang sama Tuhan. Jadi kita ini orang berhutang. Berhutang sama Tuhan, berhutang Injil, berhutang segala sesuatu. Berhutang kehidupan kita. Ada orang kerja keras, dapat gaji cukup, tapi selalu kurang. Ada orang kerja keras juga, dapat gaji pas-pasan, tapi selalu cukup. Semua yang orang umum sebut rejeki, yang bagi kita orang Kristen sebut sebagai berkat Tuhan, itu semua berasal dari Tuhan, saudara. Ada orang kerja keras tapi nggak kaya. Tapi ada orang kerja tidak terlalu keras tapi dia kaya. Ini hanya membuktikan semua anugerah Tuhan, saudara. Bagaimana Tuhan mendistribusikan anugerahnya, pemberiannya, berkat-berkatnya kepada orang-orang, kepada manusia, baik secara umum maupun khusus kepada orang-orang percaya. Jadi kita berhutang segala sesuatu kepada Tuhan, bukan hanya Injil saja. Di samping itu berhutang juga kepada teman-teman kita, keluarga kita, orang tua kita, kepada semua orang di sekitar kita. Jadi kita ini orang berhutang, saudara. Kalau sadar ini masih sombong enggak? Masih berani sombong enggak? Berhutang segala sesuatu sama Tuhan?
berhutang sama orang-orang lain di sekitar kita? Masih sombong nggak? Ini bukan bicara hutang uang ya, bukan. Kita orang berhutang, saudara. Ini namanya teologi hutang. Kalau kita memahami betul teologi hutang ini, saudara, tidak ada alasan kita sombong. Nggak ada, kita ini bukan siapa-siapa. Saudara, saya bisa sekolah di Belanda, kenapa? Kenapa bisa ada relasi dengan gereja di Belanda? Saya sekolah teologi di Belanda. Karena tahun 2012 saya memutuskan gabung dengan GGRI yang memang punya relasi dengan Belanda. Lalu kenallah saya dan seseorang yang namanya Bapak Jan Boersma. Dialah yang mengatakan, coba aja ngelamar. Saya nggak yakin ya. Waktu itu program MIRT yang paling pertama itu, angkatan pertama kami, tahun 2015. Dia kontak saya lewat email, Pak Yanto, coba ngelamar, ada program baru master di Belanda. Mungkin Anda mampu mengikutinya, katanya. Lalu saya ngelamar, ternyata diterima. Mulailah itu. Akhirnya berangkat ke Belanda. Sebelum berangkat istri saya tidak percaya saya, karena memang nggak ada bayangan itu. Nggak percaya katanya. Setelah injakan kaki di Belanda, baru dia percaya. Dia cerita ke teman-temannya di sana, saya tidak percaya kalau sekolah di Belanda suami saya ini. Setelah injakan kaki di Belanda, baru percaya. Jadi nanti kalau program doktor saya selesai lalu sombong-sombong, hebat, saya orang hebat, semua ini karena saya pintar, saya hebat, omong kosong itu. Banyak orang yang berjasa. Bahkan saya dan Pak Jan Boersma sekarang pun kontak-kontakan itu tidak terlalu seperti dulu lagi ya. Saya malah lebih jauh, lebih akrab. Sampai sekarang tetap terus akrab dengan Pak Kishak. Ya. Tapi dia yang menginformasikan kepada, dia mendorong saya untuk mendaftar itu, saudara. Jadi ada banyak orang yang berjasa, saudara. Kita ini orang berhutang. Jadi kalau kita memikirkan hutang kita kepada Tuhan, memikirkan hutang kita kepada sesama kita, tidak ada alasan kita harus mengasihi sesama kita. Tidak ada alasan untuk meninggikan diri, tidak ada alasan untuk menyombongkan diri, tidak ada alasan untuk merasa diri lebih hebat dari orang lain. Tuhan Yesus, saudara, dia segala-galanya, dia adalah Allah. Tapi ketika dia datang mengambil natur manusia, merendahkan diri sedemikian rupa, sampai mati terkutuk di atas kayu salib. Dia segala-galanya, tapi melepaskan segala-galanya. Paham ya? Kita bukan segala-galanya, saudara. Kita makhluk bergantung. Tuhan stop oksigen, kita langsung mati semua. Betul ya? Tuhan stop oksigen, kita mati semua, saudara. Tuhan tutup rezeki kita, tutup berkat kita tidak bisa makan dan mati. Jadi kita bukan segala-galanya. Kita ini bukan apa-apa. Bukan apa-apa, berhutang banyak, wajar. Ya? Tapi Yesus siapa? Segala-galanya, tapi rela menjadi bukan apa-apa. Dia teladan hidup yang luar biasa, saudara, yang ketika kita memikirkan bahwa kita adalah orang yang berhutang, maka kita harus memikirkan Kristus yang justru adalah segala-galanya, tapi rela tidak menjadi apa-apa, rela mati terkutuk demi membayar hutang-hutang dosa kita. Itu bagian kedua, saudara, perenungan kita. Dan bagian terakhir sekarang, masalah hutang, betul-betul hutang uang sekarang. Saya sudah mengatakan tadi Roma 13 ayat 8 ini bukan bicara masalah hutang uang, tapi itu tetap bisa kita lihat relevansinya secara lebih luas ya. Nah, saudara, masalah hutang uang ini, saudara, sebagaimana saya katakan tadi, ada orang Kristen tertentu yang mengatakan tidak boleh berhutang sama sekali. Saya sendiri berada di posisi yang middle ya, yang tengah-tengah ya. Saya tidak mengatakan jangan berhutang sama sekali, tetapi juga saya tidak menganjurkan orang Kristen silakan berhutang. Jadi ada di tengah-tengah, saudara. Maksudnya apa? Ada hal-hal tertentu dalam kehidupan kita yang memang kita tidak bisa menghindar dari hutang. Betul ya? Misalnya,
orang tua belum terima gaji, tapi sekolah anak sudah memberikan surat tagihan untuk membayar uang sekolah. Lalu kita berkata kepada sekolah, kami belum terima gaji, mohon maaf bisa ditunda pembayarannya, kita nego dengan sekolah kan. Kan sering seperti itu kan. Ya, jadi tidak masalah kehidupan kita sehari-hari itu bukan masalah hitam putih saudara ya. Hitam putih gitu ya, atau AB gitu aja, tidak. Itu banyak aspeknya, banyak variabel-variabel yang ikut di dalamnya sehingga tidak sesederhana itu mengatur hidup ya saudara ya. Sehingga saya tidak setuju dengan orang yang mengatakan orang Kristen sama sekali tidak boleh hutang. Jadi orang-orang ini maksudnya kalau kita tidak punya uang sama sekali, ya sudah berlutut berdoa, tunggu Tuhan kasih. Dan ini pernah terjadi, saya tidak sebut nama STT-nya, pernah ada satu STT bukan karismatik tapi evangelical, bahkan terafiliasi dengan reform. Kirim mahasiswa ke Kalimantan. Tidak tahu kehidupan mahasiswa itu pergaulannya dengan orang lokal bagaimana. Sebetulnya kalau pergaulan dan orang lokal baik, ya nanti tunggu aja, nanti ada singkong datang, ya ada telur ayam datang kan gitu ya. Ini yang nggak pernah punya pengalaman pelayanan tidak ngerti ini ya. Kalau saya sudah semua itu sudah ya. Waktu saya di karismatik dulu di Jawa Tengah, saudara, saya praktek di Kabupaten Ambarawa waktu itu ya, di satu desa namanya Semanding. Wah, itu kenyang sekali perut itu. Tiap hari ada yang ngundang. Bahkan kadang bukan jemaat loh. Om, mampir ke rumah saya om. Begitu mampir, saudara, kita kan hanya mampir ya. Dikira mungkin hanya suguhkan teh atau apa. Keluar makanan. Ya makanlah kita. Kadang-kadang dalam hari Minggu itu berapa keluarga ngundang. Jadi kita makan dikit-dikit, di sana dikit-dikit, di sana dikit-dikit, nanti pulang sudah kenyang sekali. Nah, orang pelayanan itu kalau pergaulannya bagus, saudara, seharusnya dia tidak kelaparan. Kalau pergaulannya bagus dengan orang-orang lokal, termasuk menurut saya yang bukan orang Kristen pun, kalau dia pergaulannya bagus, bisa saja memperhatikan dia. Tapi saya tidak tahu kehidupan mahasiswa ini, saudara. Dia telat mendapat kiriman mungkin berapa bulan, dan mahasiswa ini mungkin punya prinsip hanya berlutut berdoa dan meninggal di tempat pelayanan. Mati di tempat pelayanan, saudara. Kasihan. Ini orang-orang yang bertanggung jawab dalam hal keuangan ini juga dosanya besar menurut saya. Kalau memang nggak mampu ya tarik pulang dulu sebetulnya. Ya, makanya kita sebagai hamba Tuhan itu bisa berelasi dengan siapa saja. Jangan pilih-pilih orang. Dan orang Islam kenapa? Memangnya kenapa kalau bergaul dengan orang Islam? Masalahnya apa? Dan orang Hindu, Buddha, Konghucu, bergaul dengan mereka masalahnya apa? Dalam kehidupan sehari-hari ini dunia kan milik kita bersama. Kita tinggal bersama di dalamnya. Jadi kita bergaul dengan mereka. Ya seperti itu ya saudara. Jadi ini sangat-sangat ini ya. Nah mungkin di dalam pikiran mahasiswa praktek ini mungkin hutang itu nggak boleh sama sekali. Bisa jadi. Atau memang dia tidak punya, dia mau berhutang tapi tidak tahu berhutang kepada siapa. Saya tidak tahu ya saudara, tapi menurut saya ini seharusnya tidak boleh terjadi ya. Ya, seharusnya masih bisa tetap bertahan ya. Nah, saudara, saya tidak sepakat dengan yang mengatakan tidak boleh berhutang sama sekali. Ya, karena hidup tidak sesederhana itu ya. Tetapi juga saya melawan orang-orang yang mempunyai kebiasaan berhutang. Saudara-saudara, kebiasaan berhutang itu akan membuat kita tidak berdaya apa-apa dalam kehidupan ekonomi kita. Kebiasaan berhutang ini melumpuhkan kehidupan ekonomi kita. Ya, dikit-dikit hutang. Kadang orang nakal loh ya. Suaminya itu baru terima gaji loh. Di kantongnya ini ada uang. Tapi masuk ke warung orang itu, Bu, hutang dulu ya. Karena pikirnya mungkin ini uang 100.000, ini masih besar ini gitu ya. Jadi dia beli di warung ya harganya 5.000 atau 10.000. Bu, hutang dulu ya. Ada uang, kenapa tidak langsung bayar? Ya, di pelayanan kita nggak boleh begitu ya, saudara ya.
Ya, jadi kalau memang bisa bayar, bayar. Ya. Kita beli apa-apa kalau memang bisa bayar, bayar. Ya. Jangan memupuk kebiasaan berhutang. Ya. Berhutang itu kalau memang terpaksa sekali. Dan kita yakin bahwa kita harus berhutang. Anda kalau tidak yakin pun bahwa Anda harus berhutang, nanti tellernya nanti itu di belakang, bayarnya itu susah nanti. Ya. Berhutang pun itu perlu bergumul, perlu berdoa saudara. Bukan hanya didorong oleh karena butuh, langsung gerak cepat, gercep gitu ya. Bu Ani atau Bu Ina, Bu, suami saya telat ini, bisa pinjam dulu. Bu, aku pinjam 200.000 Bu, gitu ya. Jangan saudara, mau hutang pun itu bergumul dulu. Siapa tahu hati nurani kita, dan biasanya Roh Kudus bekerja melalui hati nurani kita. Kalau Roh Kudus menggerakkan hati nurani kita, jangan. Berarti Tuhan punya pemeliharaan sendiri untuk kesulitan kita itu. Maka memupuk kebiasaan berhutang itu adalah jahat dan bagi saya itu berdosa. Jangan menjadi orang Kristen yang gampang berhutang. Sebaiknya tidak usah berhutang. Kalau memungkinkan tidak berhutang, tak usah berhutang. Nah, kita kembali dulu ya sebelum saya melanjut. Kembali ke Roma 13 ayat 8 tadi. Kalau ayat ini mau dikaitkan dengan masalah hutang uang, ya, kalau terpaksa mau dikaitkan ya dan masalah hutang uang, maka apa maksudnya di sini saudara? Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Itu artinya bukan jangan berhutang. Kalau mau dikaitkan dengan masalah hutang uang, artinya bukan jangan berhutang apa-apa, bukan. Tapi maksudnya kalau sampai juga engkau berhutang, bayar hutang itu. Itu maksudnya. Kalau engkau juga terpaksa harus berhutang, bayar hutangmu supaya engkau tidak mempunyai hutang. Ya. Jadi saudara harus bayar hutang ya supaya kita tidak menjadi orang yang berhutang. Ya. Kalau mau dikaitkan dengan hutang uang ya saudara ya. Jadi kebiasaan berhutang itu adalah kebiasaan yang sangat buruk yang merusak ekonomi keluarga. Yang merusak sendi-sendi kehidupan keluarga. Tapi orang yang suka berhemat, suka menekan pengeluaran supaya kalau bisa tidak berhutang, yang penting cukup untuk hidup, mereka akan dapat mengatur keluarga mereka dengan baik. Saya pernah punya pengalaman berhutang. Nah, itulah karena ketidakbijaksanaan. Itu sebetulnya hutang ada kaitannya dengan pelayanan itu. Ya. Itu sudah lama sekali ya, sudah lama sekali ya. Jadi saudara berhutang, tapi ini tidak bijaksana dan akhirnya kemudian menjadi kesulitan untuk membayar kembali. Tapi tetap membayar dan lunas. Ya, tetap membayar dan lunas. Nah, itu pengalaman paling saya ingat dan saya berkata tidak akan berhutang. Ya, untuk hal-hal yang kita bisa tahan tidak berhutang, tidak akan berhutang. Kecuali yang memang kita tidak bisa hindarkan, ya, baru kita bisa hutang. Ada juga orang kaya tetap berhutang, saudara. Kenapa? Ya karena ada situasi tertentu yang menuntut dia berhutang. Contoh, dia nggak bawa uang cash, sudah beli sesuatu, sudah ngambil sesuatu sama temannya, tapi dia punya kartu debit, mungkin isinya miliaran triliunan di dalamnya. Tapi mintanya bayar cash ini, mau bayar pakai QRIS nggak bisa. Dia bilang, pinjam dulu uangmu dong, gitu, uang cash, gitu ya, bayar dulu ini. Nah, itu kan hutang juga kan? Jadi bukan itu maksudnya ya. Jadi bukan tidak boleh hutang sama sekali, bukan itu. Ada situasi tertentu yang menyebabkan kita terpaksa hutang. Saya beli gitar bekas ini saudara, gitar sangat bagus sekali, Crafter merek Korea. Itu saya cek harganya di harga barunya di toko online itu sekitar 1.000 euro, lebih daripada 1.000 euro. Kalau dirupiahkan itu lebih daripada 20 juta. Ini gitar bagus suara. Nanti saya bunyikan ya, saudara dengarkan bedanya dengan gitar-gitar cempreng yang saudara biasa temukan. Nah, dijual di toko second hand dan harga murah, tapi saya tidak bawa uang euro. Belanda kan pakai euro ya, untuk seluruh Uni Eropa pakai euro. Ya saya pinjam teman saya dari Filipina.
pinjam dulu uang cashmu saya bayar. Itu kan hutang. Tapi kemudian caranya membayar apa? Dia pergi ke toko yang bisa bayar pakai kartu. Saya membayarkan belanja dia sesuai dengan yang saya pinjam untuk gitar. Paham ya? Nah, ini kan namanya hutang. Nah, kadang-kadang dalam situasi tertentu kita memang tidak bisa menghindarkan diri dari hutang, ya. Tapi kebiasaan berhutang itu yang jahat. Ada orang yang spesialisasinya hutang. Ya, biasanya orang-orang kayak gini suka gonta-ganti nomor HP. Ada enggak yang suka gonta-ganti nomor HP di sini? Ya. Kenapa suka gonta-ganti nomor HP? Karena dikejar hutang. Ya, kalau nomor HP saya sudah berapa tahun ya? 20 lebih tahun ya, enggak kan? Enggak, bukan nomor pertama. Kalau nomor pertama kayaknya dulu HP hilang, nomornya juga hilang ya. Ini nomor yang ketiga kalau enggak salah ya. Kalau yang satunya itu saya pernah pakai kartu lain tapi enggak cocok, saya buang, saya ganti dengan ini. Dan sejak itu ganti HP tapi nggak pernah ganti kartu. Ya, ketika kartunya bermasalah, saya datang ke providernya, saya hidupkan lagi ya. Jadi ada orang yang suka spesialisasi hutang. Jadi kalau dia datang dilihat orang ini punya duit, dia mulai adakan pendekatan, akhirnya dapat pinjaman. Setelah itu dia menghilang. Dia pergi ke tempat lain lagi, cari orang lain, pendekatan, pinjam lagi. Nah, ini kebiasaan buruk, saudara. Kalau kita mempunyai kebiasaan buruk seperti itu, ini akan menghancurkan seluruh ekonomi, keluarga, dan jangan berharap saudara diberkati oleh Tuhan. Dan mungkin saudara, orang suka berhutang, suka boros, hutang boros itu, Tuhan akan memberkati. Karena orang ini tidak tanggung jawab. Semua yang Tuhan percayakan, harta benda, uang, semuanya kehidupan kita ini adalah sesuatu yang kita harus gunakan sebaik mungkin dengan cara yang baik dan cara yang bertanggung jawab. Pemborosan itu adalah dosa. Maka uang itu ada kaitannya juga dengan jiwa kita. Jiwa tidak stabil, tidak bisa pegang uang banyak. Hanya jiwa yang stabil yang bisa tenang pegang uang banyak. Maka saudara lihat orang yang biasa pegang uang banyak, itu orang Cina yang kaya-kaya. Saudara, mereka pakai celana pendek, kaos oblong, kadang-kadang kaos oblong dipakai robek belakangnya itu. Santai, dia santai. Tapi saudara tahu, uangnya itu, asetnya itu banyak sekali itu. Tapi jiwanya tenang, enggak. Istilahnya itu apa ya? Makanya saya pakai istilah Jawa saya yang ada istilah ojo kagetan ya. Ada orang terima uang sedikit banyak, kagetan dia, gemetar dia. Yang di otaknya itu apa? MOG, matos. Beli apa ya? Ini sudah ciri-ciri orang-orang ekonomi rusak. Ekonomi pasti rusak kalau begitu, saudara. Nanti kalau sudah habis diboros-boroskan, mulai hutang. Dipikirnya berkat seperti itu masih datang lagi. Ternyata nggak datang lagi. Jadi saudara, ini adalah kebiasaan yang sangat buruk ya. Terakhir sekali sekarang, ada orang yang mungkin sering bertanya mengenai masalah kredit motor, mobil, atau rumah. Kalau ini pendapat pribadi saya, saudara, dari perenungan saya. Kalau yang lebih murah, kalau saya bisa menyarankan yang lebih murah, ngumpulin duit beli cash. Ya, ngumpulin duit beli cash ya. Motor kan tidak harus beli baru, saudara. Anda bisa beli motor second hand. Motor second hand ini langsung beli cash bisa. Daripada kredit kan? Ya. Kendaraan biasanya bisa cash ya. Kalau memang bukan mampu untuk yang baru, ya bisa membeli yang second hand, saudara, sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau yang lebih berat, misalnya rumah, misalnya ya, memang kredit itu tidak bisa terhindarkan. Orang mau pingin punya rumah, sudah punya keluarga, nempel sama orang tua tapi rumah terlalu kecil ya. Juga tinggal sama orang tua, mertua, itu kan kadang-kadang hubungan tidak bagus. Dan bagi kita orang Kristen, sesuai dengan hukum pernikahan Kristen apa? Kejadian berapa? 2 ayat. Berapa itu? Bukan, 2 ayat 24. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya
dan ibunya bersatu dengan istrinya, keduanya menjadi satu daging. Maksudnya apa meninggalkan ayahnya dan ibunya? Mempunyai keluarga sendiri. Tidak boleh didikte-dikte oleh mertua atau orang tua sendiri. Seperti itu saudara. Maka orang menikah ingin punya rumah. Lalu ada berkat. Lalu hitung-hitung bisa mencicil. Apakah boleh tidak? Mencicil itu kan kredit rumah kan hutang. Tapi dalam situasi seperti ini menurut saya memang itu tidak terhindarkan. Asal memang ada sumber yang jelas untuk mencicil. Nah, maka saran saya adalah untuk hal yang lebih murah, usahakan bayar cash. Kalau uang belum cukup, kumpulin duit, bayar dulu. Kumpulin duit setelah cukup, bayar cash. Tapi untuk yang lebih mahal, yang sampai kapanpun tidak mungkin kita bisa bayar cash, itu baru boleh mencicil. Jadi bukan tidak boleh berhutang sama sekali. Semua itu ada bijaksananya, saudara ya. Terakhir sekali, sama juga. Saya katanya orang Kristen tidak boleh hutang, Pak Pendeta. Tapi saya punya bisnis. Saya pinjam uang di bank. Nah, kalau hutang karena bisnis pinjam uang di bank memang seperti itu bisnis. Bisnis memang seperti itu. Nanti kalau pengusaha tidak pinjam uang di bank, banknya bisa mandek nanti. Hanya harap orang-orang desa, nah ini bukan merendahkan orang desa ya, tidak demikian. Maksudnya orang-orang habis jual telur ayam kampung, simpan, habis jual kambing simpan, itu untuk bank itu kecil sekali, betul ya. Tapi kalau pengusaha besar yang pinjam uang di bank, tiap bulan dia membayar ke bank, itu kan besar itu. Jadi bank bisa hidup dari situ. Jadi ekonomi memang begitu. Jadi kalau ada orang bisnis berkata, saya pinjam uang di bank untuk bisnis Pak, bagaimana? Ya boleh, kenapa tidak boleh? Kan memang tujuan bisnis, bukan tujuan bisnis Pak. Memang berbisnis seperti itu saudara. Jelas ya? Jadi kalau memang tujuannya bisnis, saya mau memperbesar usaha saya lihat peluang-peluang ini. Saya sudah selidiki, saya sudah riset, saya bisa melakukan ini. Sekarang saya mengajukan pinjaman ke bank, dan saya mau mengembangkan bisnis saya. Boleh, kenapa tidak boleh? Tinggal Anda minta doanya pendeta aja. Ya, Anda berdoa sendiri bisa ya. Nggak harus pendeta ya yang mendoakan. Jadi saudara, ini teologi hutang ya, khusus dalam hal uang. Yang tidak boleh kebiasaan berhutang harus berhenti. Kita hanya bisa berhutang kalau memang kita tak bisa untuk tidak berhutang. Ada kondisi-kondisi tertentu. Tapi kalau yang kita bisa bayar. Jangan sampai berhutang. Karena kebiasaan berhutang akan merusak kehidupan ekonomi saudara. Demikian khotbah saya pada pagi hari ini. Ini bicara hutang secara sangat-sangat luas sekali. Yang paling penting, jangan lupa bayar hutang Injil. Sebarkan Yesus Kristus, karya keselamatannya, anugerahnya kepada orang-orang lain, orang-orang di sekitar saudara. Beritakan kepada mereka keselamatan di dalam Kristus. Yang kedua, ingat bahwa kita ini hidup dari kebaikan-kebaikan. Bukan saja kebaikan Tuhan yang kita tidak mungkin balas, tapi juga kebaikan sesama kita. Maka kita jangan sombong, jangan tinggi hati, tapi yang paling penting kasihilah sesama manusia dan perlakukanlah mereka dengan baik. Karena kita adalah makhluk yang tidak terlepas dari sesama kita. Terakhir, dalam hal uang harus bijaksana. Jangan menjadi orang yang suka berhutang. Berhutanglah kalau terpaksa dengan bijaksana. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk segala kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Mari Tuhan menolong kami untuk kami sadar bahwa kami adalah orang yang berhutang Injil kepada Tuhan. Di mana Injil itu kami harus beritakan sekarang. Berhutang segala sesuatu dalam kehidupan kami terhadap Tuhan. Dan biarlah kami selalu melayani Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Dan kami juga menjadi orang yang berhutang budi, hutang kebaikan, bahkan hutang kewajiban kepada sesama kami. Biarlah kami juga terus mengingat hal ini, menjadikan kami orang yang mengasihi sesama kami, karena kami tidak bisa hidup
dari diri kami sendiri, tapi kami membutuhkan sesama kami. Demikian juga dalam hal keuangan, kami biarlah tidak memupuk kebiasaan berhutang. Kami biarlah menjadi orang yang belajar hidup hemat, belajar tidak berhutang, dan kalau terpaksa berhutang, biarlah kami berhutang dengan bijaksana. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.